Evakuasi korban kapal motor Barcelona 5 masih dilanjutkan hari ini, pemirsa. Sebelumnya proses evakuasi sudah berjalan di mana sebagian penumpang korban KM Barcelona 5 tiba di dermaga pelabuhan kota Manado. Lokasi evakuasi korban kapal motor Barcelona 5 tersebar di beberapa pelabuhan. Dan salah satunya lokasi yang menjadi tujuan evakuasi pada Minggu malam adalah Pelabuhan Manado. Kapal Barcelona terbakar. Jadi satu tangan di pelang. Anda habis itu. Anda habis itu. Anda habis itu. Pegang. Nina pegang. Pegang. Iya, peluk. Baik pemirsa, dan kami akan langsung bergabung dengan rekan Joy Jones dari Minahasa, Sulawesi Utara. Joy, selamat siang. Terima kasih. Ya Joy, bagaimana untuk siang hari ini jalan evakuasi korban, Joy? Ya, Anggi dan juga pemirsa, saat ini saya tengah berada di kapal milik Bakamla RI, ya ini adalah KN Gajah Laut 404. Pemirsa, untuk proses evakuasi penumpang saat ini memang masih terus dilakukan penyisiran, namun memang pada kemarin malam, tepatnya di pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah, proses evakuasi sudah dilakukan dan sebagian besar dari penumpang seperti itu telah berhasil dievakuasi menuju kota Manado seperti itu. Namun memang penyisiran masih terus dilakukan. Nah pemirsa, Anggi dan juga pemirsa, saat ini dari kapal ini saya bisa langsung melihat kapal yang terbakar kemarin, ya ini adalah kapal motor Barcelona 5. Pemirsa bisa disaksikan secara langsung saat ini asap masih terlihat membumbung seperti itu di kapal ini pemirsa. Oleh karena itu dari Bakamla telah melakukan proses pendinginan seperti itu hingga saat ini, dan memang proses evakuasi telah dilakukan pada kemarin untuk masyarakat, dan proses untuk evakuasi dari bangkai kapal ini masih terus dilakukan saat ini. Dan untuk penarikan sendiri, seperti informasi yang saya dapat, bahwa masih menunggu untuk proses pendinginannya 100% dapat terlaksana sehingga dapat aman untuk ditarik seperti itu. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih jelasnya, saya akan langsung bergabung bersama Komandan dari KN Gajah Mada 404 Letkol Bakamla Agus Triharyanto. Pemirsa, saya akan ajak Anda untuk berbincang langsung. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mas. Pak, ini boleh diceritakan sedikit Pak, bagaimana sih proses saat ini, apa yang masih dilakukan seperti itu? Baik Mas, untuk proses saat ini personil KN Gajah Laut beserta personil HSC 3203, terus dari bantuan dari Satrol, personil Pol Air beserta ABK dari Venetian itu melaksanakan pemadaman melalui dalam kapal, karena penanganan dari kemarin sore sampai malam tidak efektif apabila pada saat dilaksanakan pemadaman dari luar, sehingga siang ini tadi kami melaksanakan konsolidasi bersama personil HSC, Pol Air dan Satrol beserta ABK Venetian, konsolidasi untuk melaksanakan pemadaman melalui dari dalam kapal Barcelona 5. Karena titik api saat ini yang masih muncul di palkah bagian haluan kapal Barcelona 5. Demikian. Mungkin boleh sedikit dijelaskan Pak, bagian mana sih yang tadi Bapak sebutkan itu, di bagian mananya, bagian depannya kah, apa tengahnya, apa seperti itu? Ini di bagian haluan, lebih spesifiknya ada di palka bawah Mas. Bagian bawah kapal yang menyimpan barang-barang dan informasi yang kami dapat di situ ada bahan alam. Dalam arti ada cengkeh, ada dan lain-lainnya. Sehingga analisa kami yang menyebabkan bara api tetap ada karena adanya bahan alam tersebut. Pak, ini kan proses evakuasinya dilakukan kemarin Pak. Mungkin boleh kita tarik ke belakang sedikit Pak. Bagaimana sih Pak ceritanya atau kronologi dari proses pemadamannya terlebih dahulu? Apa sih Pak yang dilakukan? Apakah dimulai dari evakuasi masyarakat terlebih dahulu kah? Dan seperti apa Pak pada kemarin Pak? Mungkin bisa diceritakan dari pertama kali mendengar kabar ini Pak. Baik.
Dari awal kami mendapatkan informasi, dalam hal ini Bakamla Pusat mendapatkan informasi melalui Puskodal yang dilaporkan kepada Kepala Bakamla. Dari atas perintah Bakamla melalui Kepala Zona Tengah Bakamla RI memerintahkan KN Gajah Laut melaksanakan evakuasi serta SAR terhadap KM Barcelona bersama dengan HSC 3203. Setelah kami ada perintah dari pusat, kami langsung bergerak melaksanakan evakuasi dari Pangkalan Seri menuju titik lokasi awal dari KM Barcelona. Pada saat pergerakan kami sudah memantau bahwasanya di sekitar kejadian memang sudah ada nelayan-nelayan setempat yang sudah membantu korban. Karena dari berita yang kami dapat, korban sudah berada di air semuanya rata-rata. Setelah itu, selama perjalanan kami ada evakuasi personil korban yang kemudian dievakuasi melalui HSC serta dari speedboat Puskesmas Keliling. Setelah dievakuasi ke HSC dan ke speedboat Puskesmas, kami fokus untuk melaksanakan pemadaman KM Barcelona. Demikian. Pak, berarti kan tim yang membantu memang Bakamla bersama tim SAR dan lainnya Pak ya untuk proses evakuasi masyarakat. Tapi untuk sepenuhnya untuk bertanggung jawab atas proses bangkai kapal ini dilakukan oleh Bakamla. Pak, ada kesulitan apa sih Pak untuk proses pemadamannya sehingga saat ini pun meskipun terjadinya kebakaran sudah 1 hari tapi saat ini masih adanya api Pak, apa sih yang menyebabkan hal ini? Baik, ini pada saat pemadaman sebenarnya kami sudah secara maksimal, secara efektif juga bergantian dengan instansi lain baik Polair, Basarnas dan juga dari Satrol bergantian melaksanakan pemadaman dan pendinginan. Cuman seperti yang di awal saya sampaikan tadi, karena analisa kami di lapangan ini titik api yang utama berada di Palka, di mana Palka ini ada barang-barang, bisa salah satunya itu bahan alam, ada juga cat, thinner. Nah, ini yang analisa kami yang menyebabkan masih bara api tidak bisa diatasi, sementara belum bisa diatasi. Karena penanganan kami itu kan dari luar Mas, dari luar, jadi tidak bisa sampai masuk. Akhirnya pada pukul sekitar 23.00 kami yang di lapangan dengan waktu itu KN Pasa Tempo melaksanakan koordinasi untuk KM Barcelona 5 dibawa ke kedangkalan, dilegokan sehingga mudah untuk ditangani. Nah, sehingga pada saat ini, siang ini, tim kami beserta dengan HSC, Polair dan Satrol beserta ABK dari Venesian melaksanakan pemadaman dari dalam kapal. Karena kalau dari luar kami hanya bisa menjangkau sisi luar, tapi tidak bisa menjangkau sisi dalam, terutama yang di Palka Haluan karena posisinya di bawah, ada di bawah. Demikian. Pak, ini terkait dengan proses yang memadamkan dari dalam tadi Pak, itu dimulai sejak kapan ya Pak? Untuk pemadaman yang dari dalam baru kami laksanakan sekitar 1 jam yang lalu. Prosesnya sekitar 1 jam yang lalu. Ini sekarang sudah dilaksanakan pemadaman, cuman sudah kami instruksikan kepada personil kami yang di lapangan termasuk yang gabungan, apabila tidak mampu kita mundur dulu. Nah, gitu ya. Pak, ini kalau misalnya kita melihat ya Pak, bahwa memang titik dari lokasi ini itu sedikit bergeser ya Pak. Dari lokasi di mana terjadinya kebakaran kapal ini. Di titik pertama kali terbakar. Itu apa sih Pak penyebabnya hingga bergeser? Apakah memang ditarikkah ataukah adanya seperti apa Pak sehingga bergeser? Memang titik awal kebakaran memang bukan di titik yang sekarang. Pertimbangannya ini kapal kita koordinasikan untuk ditarik ke dangkalan yang lebih dangkal untuk memudahkan antisipasi pemadaman. Sehingga dari tim yang di lapangan sudah sepakat ditarik ke dangkal dan dilegokan. Demikian.
Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin saya akan wawancara Bapak kembali, tapi saat ini saya akan ajak pemirsa Metro TV untuk melihat bangkai kapalnya lebih dekat. Pak Agus mungkin bisa mendampingi saya Pak. Nah, pemirsa bisa dilihat bahwa memang asap masih ada seperti itu di bangkai kapal ini. Memang dari informasi yang kami dapatkan dari petugas yang melakukan evakuasi dari bangkai kapal ini, pemadaman api dari luar sudah dilakukan sejak pertama tim gabungan datang untuk memadamkan api, tetapi dari luar seperti itu. Setelah proses evakuasi masyarakat atau penumpang korban dari kapal terbakar ini dilakukan evakuasi menuju dermaga terdekat, dan selanjutnya saat ini kurang lebih 1 jam yang lalu proses pemadaman dilakukan dari dalam pemirsa. Jadi petugas melakukan proses pemadaman dari dalam kapal. Pemirsa, saat ini bisa dilihat sendiri bahwa cuacanya saat ini cerah seperti itu. Cuacanya cerah seperti itu pemirsa, sehingga diharapkan dengan cuaca yang baik ini dapat memudahkan untuk proses dari evakuasi bangkai kapal ini sendiri. Pak Agus, saya mau berbincang kembali Pak. Ini apa sih Pak yang sebenarnya harus diperhatikan Pak dalam proses evakuasi seperti ini, apalagi kan yang perlu diperhatikan dalam melakukan evakuasi seperti ini? Apa sih Pak tahapannya Pak? Baik. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah, yang terutama adalah keselamatan personil, keamanan personil, serta keamanan dari material itu tersendiri. Pada intinya tahapan yang pertama itu kita akan melaksanakan pemadaman yang juga diiringi dengan pendinginan, serta untuk asap-asap yang masih mengepul itu kita laksanakan blower, dihisap dengan menggunakan blower. Demikian. Sehingga keselamatan memang menjadi hal nomor 1 ya Pak. Pak, dalam proses ini kan selanjutnya akan ada proses selanjutnya ya Pak. Apa sih Pak dari bangkai kapal ini setelah bisa didinginkan, dipadamkan, selanjutnya bangkai kapal ini akan dibawa kemana Pak? Baik, untuk informasi terkait setelah selesai penanganan, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Hanya saja pada saat malam kapal ditarik, ditowing ke posisi yang sekarang, itu dari pihak Sabandar Likupang memang menyampaikan sebelum kapal ini benar-benar padam tidak diizinkan untuk sandar, karena di sekitar pelabuhan kan banyak pemukiman. Takutnya kapal belum selesai ditangani terbakar akan menyebabkan ke penduduk sekitarnya. Demikian. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana sih proses evakuasi yang dilakukan kemarin? Karena memang kapal ini berdasarkan video juga yang beredar di masyarakat, video-video amatir dari masyarakat bahwa banyak juga korban yang diselamatkan melalui kapal ini Pak. Bagaimana Pak proses kemarin itu Pak? Baik, prosesnya sebenarnya kemarin karena kami memang fokusnya berbagi tugas dengan Basarnas, dengan KPLP dan instansi lainnya. Sebenarnya awalnya kami fokus untuk melaksanakan pemadaman. Namun di tengah perjalanan kami melihat ada korban yang ditolong oleh nelayan. Itu mereka teriak bahwasanya korban ini sedang kritis. Akhirnya dibawa ke KN Gajah Laut, dan kebetulan pada saat itu memang ada onboard tim medis dari Puskesmas Bahoy yang onboard di KN Gajah. Nah, setelah dievakuasi ke KN Gajah, itu dilaksanakan penanganan pertama dari tim medisnya Bahoy. Tidak lama setelah penanganan pertama, tim speedboat Puskesling dari Bahoy itu sandar di KN Gajah Laut. Setelah itu korban dievakuasi ke speedboat, kemudian dibawa ke Serik. Baik Pak, tahan dulu sampai di sana Pak. Nanti saya akan lanjutkan berbincang dengan Bapak bagaimana sih proses evakuasi yang dilakukan kemarin. Saya kembali ke studio terlebih dahulu. Agi, kembali ke studio Anggi.
Baik Joy, nanti kami akan kembali ke Anda untuk berkenan dengan melihat ya bagaimana perkembangan situasi pasca terbakarnya KM Barcelona kelima, dan pemirsa tetaplah bersama kami.